Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Sebelum kita baca firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami siap belajar firman-Mu. Tuhan berkati waktu yang ada. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita akan baca firman Tuhan dalam Galatia pasal 5, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-15. Bunyi firman Tuhan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Topik hari ini adalah merdeka. Ada dua definisi kemerdekaan atau kebebasan dalam dunia ini. Yang pertama adalah bebas dari penjajah asing. Bebas dari penjajah asing ini terbukti hari ini, tanggal 17 Agustus tahun 2022, dirayakan ulang tahun RI yang ke-77 tahun. Dari Sabang sampai Merauke sedang dirayakan. Yang kedua adalah bebas dari dosa. Bebas dari dosa ini bermakna dengan rohani. Bebas dari dosa ini adalah ikatan iblis, setan, roh jahat dunia ini, mengakibatkan saling membenci satu dengan lain, saling bermusuhan satu dengan lain, saling berpisah satu dengan lain, tidak pernah berjumpa seperti yang ada sekarang ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dari dua definisi tadi membawa kita ada dua makna yang dalam, arti yang sesungguhnya. Yaitu yang pertama, arti yang sesungguhnya di ayat yang ke-13 tadi. Mari kita lihat ayat yang ke-13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu pergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Bapak Ibu, bagian ini mengisi kemerdekaan adalah orang-orang yang sudah bebas dari dosa dan mengasihi dan melayani dengan kasih. Kalau orang yang sudah bebas dari dosa, pasti akan membenci dosa, pasti akan melakukan hal-hal yang untuk mengasihi dan menyayangi satu dengan lain, hal-hal yang untuk kepentingan umum, hal-hal untuk kepentingan banyak orang, mensejahterakan dengan semua orang. Tetapi yang ayat ini menekankan juga adalah banyak orang mengambil kesempatan kemerdekaan ini untuk kehidupan dalam dosa, yaitu karena kepentingan pribadi, kepentingan keluarga, kepentingan kelompok, tidak melaksanakan kepentingan umum. Karena itu firman Tuhan pagi ini datang kepada kita. Mari lepaskan semua kepentingan itu, utamakan kepentingan Tuhan dan kepentingan umatnya. Dengan demikian, hidup kita benar-benar nyatakan dalam kasih. Yang kedua, ayat yang ke-14, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Hal yang paling penting dari bagian ini adalah peraturan-peraturan yang dibuat dunia ini bisa akan robah, tapi aturan dan hukum yang dari Tuhan, yaitu tidak bisa robah, dunia ini maupun dunia akhirat.
yaitu mengasihi. Kasih itu adalah utama dari segala-galanya. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Maka yang kedua, mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Maka dunia ini aman. Dunia ini penuh dengan damai sejahtera. Dunia ini penuh dengan sukacita. Dunia ini tidak terjadi dalam pembunuhan, pemerkosaan, penyiksaan, tidak saling sakit hati, menyakiti hati satu dengan lain. Karena itu ayat yang ke-15 perhatikan. Tapi jikalau kamu saling menginggit dan saling menelang, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini lepaskan tidak mau mengasihi dan membunuh satu dengan lain. Hari ini dengan kemerdekaan 77 tahun ini, mengasihi semua masyarakat yang ada dari Sabang sampai Merauke. Kalau dengan demikian, semua bisa terjadi kesejahteraan. Mengapa kecemburuan selalu muncul di mana-mana? Karena kepentingan politik yang selalu ada. Kepentingan ekonomi, orang-orang yang kelas tinggi yang mementing kepentingan itu yang dibuat. Masyarakat korban saat ini. Terlebih umat Tuhan saat ini. Jadi semua orang yang saat ini saling mengasihi, mendorong supaya semua kita ada dalam dunia ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Dan pada waktu nanti kita akan bisa memiliki kehidupan kekal. Yang terakhir dari bagian ini adalah jangan kamu saling membinasakan. Bapak Ibu Saudara, dunia ini bisa juga kita bisa menyeleweng hukum. Tapi pada waktu pengadilan terakhir akan terjadi. Tidak ada orang yang lari dari pengadilan itu. Tunggu tanggal mainnya. Dan pada waktu Kristus Yesus akan datang kembali. Siapa yang benar-benar dari bebas dari dosa. Dia benar-benar melakukan dengan iman mengasihi sesama manusia. Ia pasti memperoleh hidup yang kekal di sorga. Siapa yang ada dalam dosa, melakukan keinginan-keinginan pribadi, keluarga sesaat, memperkaya diri sendiri dengan kekayaan alam yang ada untuk kepentingan-kepentingan politik, Bapak Ibu Saudara, tinggal pada pembinasaan akan datang. Harta kekayaan semua apapun yang Anda taruh dan simpan itu tidak bersifat kekalan, tidak akan bawa. Karena itu akan binasa. Lepaskanlah semua itu, bertobatlah. Mengaku Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, terima Dia sebagai satu-satunya. Maka dunia aman, surga pasti. Dunia kacau balau, dunia saling membunuh satu dengan. Jangan harap surga, tetapi akan neraka. Mau neraka, mau surga. Hidup ini kesempatan. Siapapun Anda pasti akan mati. Setelah mati kemana? Ke surga, ke neraka? Jawab masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Firman-Mu telah datang. Semua telinga mendengar. Ketika membaca, merenungkan bagian ini. Mengisi kemerdekaan, bukan kemerdekaan jasmani saja. Saling membunuh, saling membenci, saling membinasakan satu dengan lain. Tapi kemerdekaan rohani yang sesungguhnya. Menerima Engkau satu-satunya Tuhan. Melakukan perkara-perkara besar untuk dunia ini. Pasti akan Bapa di sorga yang mengatakan, Engkaulah anak yang kukasih, kepadamu lah aku berkenan layak masuk sorga. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkati semuanya, kekal selamanya. Haleluya. Amin. Shalom dan Tuhan Yesus Kristus memberkati.